Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa di pagi hari ini. Mari kita mohon berkat bimbingan Roh Kudus, kita menerima renungan pagi. Tuhan, semalaman telah berlalu, kami boleh menikmati tidur dengan baik karena anugerah-Mu. Dan di pagi hari ini, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami akan memulai kegiatan kami dengan membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk menerima renungan pagi lewat berita firman, suara gembala. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu duka cita menghasilkan kebahagiaan. Matius 5 ayat 4 berkata demikian, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah saudara, kapan saudara merasakan duka cita yang mendalam? Kita berduka cita ketika ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi untuk selamanya, karena mereka meninggal dunia. Kita berduka cita karena mendengar kabar ada teman, saudara, atau keluarga yang tertimpa musibah atau bencana, dan sebagainya. Arti kata duka cita adalah kesedihan atau kesusahan hati. Saudara, kita semua tahu bahwa yang namanya duka cita tentunya sangat bertolak belakang dengan berbahagia. Duka cita itu lawan dari kata bahagia. Tapi, jika kita membaca ayat nas di atas, pasti akan timbul pertanyaan besar. Duka cita yang bagaimana yang mendatangkan kebahagiaan? Ketahuilah bahwa ada duka cita yang mendatangkan dosa, dan ada duka cita yang mendatangkan pemulihan. Duka cita yang mendatangkan dosa adalah kesedihan atau kemurungan hati yang berlarut-larut, yang pada akhirnya menghasilkan sikap mengasihani diri sendiri dan berujung pada keputusasaan. Duka cita semacam ini hanya membuahkan kesia-siaan. Rasul Paulus berkata, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. 2 Korintus 7 ayat 10. Nah saudara, tetapi ada duka cita yang justru mendatangkan kebahagiaan, yaitu duka cita karena dosa. Inilah duka cita yang firman Tuhan maksudkan. Ketika kita berduka cita karena dosa, artinya kita menyadari ketidakberdayaan kita kepada Tuhan akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Dan itu menimbulkan rasa duka cita di dalam diri kita. Kita menyesal, kenapa aku telah berbuat dosa semacam itu. Lalu kita mohon ampun kepada Tuhan untuk tidak mengulangi lagi. Nah saudara, seorang berdosa yang telah dijamah oleh Roh Kudus tidak akan bersuka cita karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Sebaliknya ia akan meratap dan berduka cita yang sedalam-dalamnya karena sadar perbuatannya telah melukai hati Tuhan. Nah saudara, inilah duka cita yang menuntun seseorang kepada pertobatan. Duka cita karena dosa inilah yang mendatangkan pemulihan dan kebahagiaan yang sejati karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Tuhan akan mengubah ratapan itu menjadi tari-tarian karena Dia sudah menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Duka cita ini seharusnya ada di dalam hati kita setiap kali kita berbuat dosa dan menyadarinya. Duka cita ini timbul bukan karena kekuatan diri sendiri, melainkan karena pekerjaan Roh Kudus. Bila masih ada orang Kristen yang tetap bersuka cita atau berbahagia ketika melakukan dosa, berarti mereka belum hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Berduka cita karena dosa adalah tanda bahwa seseorang memiliki kepekaan rohani. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami seringkali berduka cita, terlalu dalam, berhari-hari, berlarut-larut,
sampai membawa kami kepada keputusasaan. Ampunilah kami. Lewat firman-Mu kami disadarkan, duka cita semacam itu akan merugikan kami semata-mata. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami, ketika kami berbuat salah, berbuat dosa di hadapan-Mu, kami berduka cita, kami merasa susah. Karena kenapa kami sudah berbuat itu? Kami menyadari dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan ampuni kami. Kami berjanji tidak akan mengulangi. Itulah duka cita yang mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Lewat firman-Mu pada hari ini sudah cukup memberikan kepada kami, supaya kami berhati-hati di dalam melaksanakan hidup, supaya kami betul-betul menjauhkan dosa dari perbuatan hidup kami sehari-hari. Perkenankan kami menyerahkan sepanjang hari ini apa yang kami lakukan, kegiatan kami, bisnis kami, usaha kami, Tuhan buka jalan dan selalu berkati. Kalau ada anak-anak-Mu yang berduka cita karena ditinggalkan oleh kekasih, oleh saudara, oleh sanak famili, karena Engkau panggil pulang, biarlah duka cita mereka tidak terlalu dalam, karena Engkau memanggil pulang kekasih-Mu, supaya dia hidup di dalam kebahagiaan bersama Tuhan di sorga. Berikanlah kiranya kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara yang mengalami duka cita. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau ya Roh Kudus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.